Jumpa lagi Jadu TV. Ini adalah Vivo Y100 5G. Ya, ini adalah smartphone terbaru dari jajaran Vivo Y Series atau Y Series yang hadir secara resmi di Indonesia di awal tahun 2024. Sesuai dengan namanya, ini adalah smartphone yang menawarkan konektivitas 5G. Nah, 5G ini dimungkinkan karena penggunaan SoC 5G baru. Belum pernah ada di smartphone manapun yang hadir resmi ke Indonesia saat video ini dibuat. Selain itu, smartphone yang slogannya adalah mantap ye, ini juga dibekali Vivo dengan layar AMOLED 120 Hz. Ada juga dual stereo speaker di sini. Penampilannya terlihat mewah dengan desain kulit fiber premium. Ya, ini membuat Vivo Y100 5G hadir dengan gaya yang elegan dan terlihat premium. Lalu yang gak kalah menarik, baterainya 5000 mAh dengan dukungan 80 watt flash charge. Baterai smartphone juga dilindungi dengan fitur 4 tahun proteksi baterai serta 24 dimension security protection. Oke, kita mulai aja pembahasan lengkap smartphone yang satu ini, Y series yang tidak seperti Y series. Vivo Y100 5G ini jadi smartphone perdana yang dihadirkan resmi Vivo ke Indonesia di tahun 2024. Smartphone ini juga seakan jadi wajah baru dari Y series dengan hadirnya beberapa hal yang belum ada di smartphone seri ini sebelumnya. Apa aja? Nah, pasti kita bahas ya nanti ya. Tapi tentunya kita mulai dari isi paket penjualannya dulu. Nah, dalam paket penjualan tentunya ada unit Vivo Y100 5G. Lalu ada chargernya, dan ini adalah charger yang kencang 80 watt flash charge. Kemudian ada kabel USB Type-C, ada soft case, screen protector yang langsung terpasang di layar smartphone-nya, dan SIM tray ejector serta paket dokumen. Ya, jadi isi paket penjualannya terbilang masih lengkap ya. Bahkan charger di sini harusnya menawarkan kecepatan charging yang kencang. Oke, soal desain, Vivo kembali mencatatkan aspek Indonesia di desain dari smartphone yang satu ini. Sebelumnya mereka juga udah pakai aspek Indonesia untuk Vivo V29 series. Belum tahu? Itu udah pernah kita bahas sebelumnya. Berarti kalian kelewatan kalau nggak tahu. Jangan-jangan kalian kelewatan karena belum subscribe. Jadi coba di subscribe dan dihidupin loncengnya supaya nggak kelewatan. Oke, balik lagi ke Vivo Y100 5G. Aspek Indonesia di desain smartphone ini hadir di pilihan warnanya. Ada opsi ungu anggrek dan hitam onyx. Menurut Vivo, ungu anggrek seperti yang kami pakai untuk review ini terinspirasi dari warna anggrek, salah satu bunga nasional di Indonesia. Sementara hitam onyx ini terinspirasi dari batuan yang populer juga di Indonesia yang juga sering dipadukan dengan si anggrek. Nah, smartphone ini menggunakan desain kulit fiber premium yang memiliki teknologi paten terbaru, yaitu anti-stain coating pada lapisan teratasnya. Ini diklaim Vivo jadi tidak akan mudah kotor. Jadi, misalnya kena minuman berwarna seperti kopi atau bekas makanan, tidak akan jadi bekas noda di smartphone ini. Dengan bahan ini, permukaan sisi belakang tentu saja jadi memiliki tekstur khas menyerupai bahan kulit. Oh ya, sisi belakang ini flat ya, sementara untuk frame ini juga cenderung flat tapi dengan sedikit lekukan halus di bagian tepi. Vivo menyebutnya sebagai 2,5D metallic frame. Ini yang membuat Y100 5G terkesan premium ya. Untuk dimensi 163,17 x 75,81. Nah, untuk ketebalannya untuk yang ungu anggrek itu 7,99 mm, sementara untuk yang hitam onyx itu di 7,79 mm. Sementara untuk bobotnya terbilang relatif ringan, yang ungu anggrek di kisaran 191 gram, sementara hitam onyx di 185,5 gram. Vivo juga membekali smartphone-nya dengan IP rating IP54, tahan debu dan tahan percikan air. Jadi, ini relatif aman ya kalau kehujanan, tinggal keringin aja kalau kena hujan. Sisi kanan ada tombol power, tombol volume up and down, di atas ada mikrofon, di kiri itu kosong, di bawah ada SIM tray hybrid. Ini harus pilih, mau 2 nano SIM atau 1 nano SIM pakai 1 micro SD. Micro SD-nya bisa sampai 1 terabyte di sini. Di sisi bawah ini ada juga mikrofon, port USB-C dan speaker. Beralih ke depan, ini adalah layar AMOLED 120 Hz dengan ukuran 6,67 inci. Ini pertama kalinya smartphone Vivo Y series menggunakan layar AMOLED 120 Hz. Terkait refresh rate, ini harusnya udah adaptif karena ada opsi Smart Switch. Saat kami coba, saat nggak ada aktivitas, refresh rate-nya ini akan otomatis turun ke 60 Hz. Sementara saat aktif tentunya dia akan naik ke 120 Hz. Resolusinya adalah Full HD+, 2400 x 1080 pixel. Untuk brightness, Vivo mengklaim peak brightness layar ini bisa mencapai
mencapai 1200 nit. Sementara untuk brightness layar di kondisi standar untuk indoor berdasarkan pengujian kami itu ada di 500 nit. Ini aja udah tinggi sih sebetulnya. Saat kita pakai simulasi penggunaan outdoor memang dia bisa meningkat sampai 1200 nits. Ini sangat memadai untuk penggunaan outdoor dan memang sesuai dengan klaim Vivo. Untuk color gamut, Vivo menjanjikan 100% DCI P3. Nah, hasil pengujian kami di beberapa model yang tersedia di smartphone ini bisa dilihat di tabel yang satu ini ya. Secara umum, janji Vivo untuk 100% DCI P3 memang terpenuhi di sini. Sementara kalau yang butuh yang lebih cocok untuk edit foto dan video bisa pakai mode Pro yang lebih mendekati ke 100% sRGB. Untuk bezel layar udah terbilang relatif tipis dan bezel sisi bawah layar memang tidak setipis ketiga sisi yang lainnya, tapi ini masih jauh dari kata tebal ya. Di sini ada screen touch ID atau fingerprint scanner di layar, tepatnya ada di area bawah layar seperti ini. Earpiece ada di bezel atas layar dan ini berfungsi juga sebagai speaker dari smartphone ini. Jadi smartphone ini emang punya dual stereo speaker. Terkait kualitas suaranya sayangnya ya biasa aja sih ya. Untuk kelas harga smartphone ini rasanya belum yang spesial-spesial amat. Selain itu terasa ada perbedaan antara speaker di bawah dengan speaker yang di earpiece tentunya. Tapi seenggaknya ya masih ada lah ya, nggak terlalu tidak balance seperti kalau yang nggak ada speaker tambahannya. Sementara untuk volume terasa mencukupi di sini. Vivo menyediakan lagi audio booster untuk meningkatkan suara speaker di smartphone ini dengan opsi 200% dan 300%. Ini akan membantu saat voice call atau video call menggunakan speaker karena suara dari lawan bicara bisa terdengar lebih kencang lagi. Di sini ada juga 8 megapiksel kamera depan ya. Ini bukannya f2.0, ditambahkan di punch hole di area tengah atas layar. Jadi kekinian. Namun memang perekamannya ini cuma sampai 1080p 30 fps aja. Beralih ke sisi belakang, kamera utamanya ini adalah 50 megapiksel main kamera f1.8 autofocus. Perekaman videonya ini juga sampai 1080p 30 fps. Di sini nggak ada opsi 1080p 60 atau 4K ya. Lalu ada 8 megapiksel wide angle kamera, bukannya f2.2. Perekaman video juga sama di 1080p 30 fps aja. Lalu ada juga flicker sensor di smartphone yang satu nih. Lalu tentunya ada juga rear flash yang ditempatkan di kanan deretan kamera. Untuk fitur-fitur bisa dibaca di tabel yang satu ini ya, lumayan banyak juga fitur-fitur kameranya. Nah, untuk spesifikasi internalnya SoC-nya pakai Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Ya, ini adalah SoC 5G yang baru kali ini hadir di smartphone yang masuk resmi di Indonesia. SoC ini menggunakan fabrikasi 4 nanometer, fabrikasi yang serupa dengan yang digunakan di beberapa SoC kelas premium. Untuk spesifikasi singkatnya, CPU-nya dia pakai Kryo di mana ada 2 Cortex A78 2,2 GHz plus 6 Cortex A55 1,95 GHz. Untuk GPU dia pakai Adreno 613. Nanti kita lihat ya performanya seperti apa yang bisa ditawarkan oleh SoC yang satu ini. Untuk RAM, ini adalah 8 GB plus 8 GB extended RAM. Jadi RAM ini menggunakan LPDDR4X. Untuk storage ada opsi 128 GB dan 256 GB dan tentunya udah pakai UFS 2.2 di sini. Ada opsi penggunaan micro SD untuk memperluas storage juga ya. Untuk baterai 5000 mAh mendukung 80 watt flash charge dan diklaim bisa mengisi penuh baterai hanya dalam 45 menit saja. Di sini ada 24 atau 24 dimension security protection untuk keamanan chargingnya. Ada juga 4 tahun proteksi baterai dengan jaminan baterai tidak akan turun kapasitasnya atau kemampuannya sampai di bawah 80% dalam 4 tahun. Kalau sampai baterainya turun kapasitasnya di bawah 80% dalam 4 tahun, ada janji penggantian baterai gratis dari Vivo ya. Untuk sensor ini lumayan lengkap, accelerometer, proximity sensor, e-compass dan gyro juga ada, gyro hardware tentunya. Untuk konektivitas 2G, 3G, 4G dan 5G, ya karena ini smartphone 5G. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth versi 5, NFC multifunction ada di sini dan bisa digunakan juga untuk emulasi access card. Untuk USB tentu support OTG di sini. Untuk fitur keamanan ada fingerprint di layar dan ada face unlock. Untuk OS, dia pakai Vantage OS 14 dengan basis Android 14. Vivo menjanjikan update software sampai 2 tahun dan security update-nya 3 tahun. Oke, nice ya. Seperti biasa ada beberapa layanan ekstra nih yang ditawarkan di setup awal smartphone ini. Kalau dirasa tidak dibutuhkan, tentu saja dimatikan saja. Nah, saat dibuka, V-App Store ini umumnya akan menawarkan banyak aplikasi untuk diinstal. Cek dulu apakah aplikasi-aplikasi sebanyak itu emang dibutuhkan. Jangan asal oke
oke aja, karena tentunya itu bisa menghabiskan cukup banyak tempat di dalam storage-nya ya. Untuk notifikasi dari beberapa aplikasi bawaan terbilang bisa muncul di sini memang ya, tapi ini bisa dinonaktifkan kalau memang terasa tidak dibutuhkan. Oke, sekarang kita masuk ke benchmark. Antutu 9 dia dapat 383 ribuan. Lalu Antutu 10. Nah, yang satu ini kita jalanin pakai 3D Lite ya, bukan 3D yang biasa. Kita pakai 3D Lite. Dan hasil yang kita dapatkan di sini adalah 443 ribuan. Lanjut ke Geekbench 5, single core ada di 684, multicore di 2066. Sementara Geekbench 6 single core di 919, multicore di 2247. Untuk CPU throttling test tanpa kipas dia throttle ke 80% dalam pengujian 30 menit. Kalau diperhatikan ternyata ini cukup baik karena performanya ternyata nggak nyangkut di 80% ya, tapi dia bisa bolak-balik naik turun ke 100% lagi beberapa kali dalam pengujian kita ya. Nah, untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1 grafik sore ada di 1564. Sementara untuk 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas base score di 667, lowest score di 664. Jadi stability-nya ada di 99,6%. Mantep bener di sini. Untuk GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off-screen dia dapat 19 fps, sementara untuk T-Rex 1080p off-screen dia dapat 53 fps. Sekarang mari kita tes untuk gaming. Kita mulai dari Subway Surfer dulu. Saat dijalankan refresh rate layar otomatis turun ke 60 Hz. Jadi ya game ini kita bisa nikmati maksimal di 60 fps aja sayangnya ya. Lalu untuk Mobile Legends, setting kualitas terbuka sampai high aja dengan FPS maksimal di 60 frame per second. Saat kami coba ternyata terbilang lancar nih. Kami bisa dapat rata dekat sekali dengan 60 FPS terus-menerus. Frame rate ini bisa dipertahankan sampai kami coba main 3 match berturut-turut dengan smartphone yang satu ini. Lalu PUBG Mobile, setting frame rate-nya hanya sampai ultra atau 40 FPS aja. Dan saat kami coba ya dia stabil di kisaran ya nempel dengan 40 FPS. Kalau untuk gyro aiming gimana? Nah, saat kami coba, ya ini relatif akurat dan responsif. Lanjut ke Genshin Impact. Nah, ini yang menarik. Kalau cuma dilihat dari benchmark, sepertinya hasilnya kurang menjanjikan untuk game seperti Genshin Impact ini. Tapi saat kami coba menjalankan game ini dengan setting lowest 60, ternyata game ini jalannya lancar. Kita bisa dapat frame rate di kisaran 37 sampai 52 fps. Jarang sekali turun di bawah itu. Bahkan sampai setengah jam kita mainkan, frame rate setinggi ini masih tetap bisa dipertahankan. Rata-rata 30 menit kita bisa mendapatkan average di 42 fps. Ini terbilang sangat memadai untuk main Genshin Impact. Hal ini bisa membuat kami memberikan ranking C untuk Vivo Y100 5G ini. Nah, bagaimana dengan suhu permukaan saat main Genshin Impact? Setelah 30 menit untuk sisi depan, suhu di area tersebut bisa mencapai cuma 39 derajat Celcius. Nggak terasa mengganggu, hanya sedikit anget-anget aja. Sementara untuk bagian belakang, suhunya juga hanya di 40 derajat Celcius di area dekat kamera. Untuk area tengah ke bawah, ini bahkan hanya 37 derajat Celcius aja. Lucunya, sepertinya SoC ini memang digaskan banget untuk settingan yang low ya, lowest 60. Kalau kita naikin sedikit aja sudah turun naik itu frame rate-nya. Tapi nggak apa-apa, paling nggak Genshin Impact di lowest 60 mulus, lancar di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera tentunya seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, ini adalah contoh video dari kamera selfie-nya Vivo Y100 5G. Kurang lebih begini ya hasilnya. Kalau saya lihat sih dari kualitas gambarnya sendiri ya lumayan lah ya. Kalau urusan stabilisasi videonya, sayangnya belum stabil dia. Oke, kalau yang ini adalah contoh video dari kamera utamanya Vivo Y100 5G. Kalau kamera utamanya ini masih ada stabilisasi videonya ya. Sekali ngecek autofocus kali ya. Oke, masih aman. Ini tuh sudut pandangnya lebih lebar ketimbang kamera utamanya, dan untungnya stabilisasinya masih bisa jalan di kamera ultrawide-nya ini. Buat yang pengen lihat hasil foto-fotonya, bisa kalian lihat aja berikut ini ya.
Nah, untuk fitur ekstra di Vivo Y100 5G ini tuh ada fitur yang namanya dual view ya. Jadi kita bisa merekam dari dua kamera sekaligus. Bisa dari kamera utamanya dan kamera selfie-nya juga. Jadi yang lingkaran di sini nih yang teman-teman lihat ini tanpa editing ya. Jadi kalau kita pakai mode dual view ini dia langsung jadi videonya kayak begini. Dia bisa lagi vlogging, mau ngasih sesuatu tapi pengen ada muka kita juga biar bisa sambil ngejelasin gitu. Itu bisa juga. Dan untuk resolusinya sendiri di sini dia merekamnya di 1080p 27 fps sih. Entah kenapa nggak bisa 30 fps. Yang jelas untuk resolusinya di 1080p 27 fps aja. Dan untuk pindah-pindah misalnya mau kitanya yang di bagian lebih besar dan kamera utamanya yang di layar kecil ini itu bisa juga. Cuma nggak bisa langsung ya, mesti kita matiin dulu videonya. Misalnya seperti ini, kamera selfie-nya yang di bagian area lebih besarnya dan yang lingkarannya itu kamera utamanya bisa juga. Atau mode split screen atau kiri kanan dengan rasio yang sama itu kayak gini bisa juga. Buat yang penasaran apakah posisi yang kamera satunya ini yang lingkaran ini bisa dipindah-pindahin saat lagi merekam, sayangnya belum bisa ya teman-teman. By default dia di kiri atas saja. Kalau kita udah mulai merekam, itu tuh nggak bisa dipindah-pindahin. Cara pindahinnya adalah kita mesti matiin dulu videonya, pindahin posisinya, baru kita rekam lagi. Contohnya seperti ini. Ini mesti saya matiin dulu, pindahin posisinya, baru saya rekam lagi. Oke, kita lanjut lagi ke tes berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ke pengujian baterainya. Local video playback 1080p. Nah, pengujian dilakukan dengan YouTube di mode offline sekarang ya. Dengan video 1080p 30 fps yang kita looping. Smartphone ada di flight mode semasa pengujian ini ya. Hasilnya kita bisa mendapatkan 23 jam 28 menit atau sekitar 23,5 jam. Ini hasil yang terbilang baik sekali untuk baterai 5000 mAh. Mantap, Genshin Impact lancar, baterainya awet. Streaming YouTube 1080p 30 non HDR pakai internet tentunya. Selama 30 menit baterai turun 3%. Lalu untuk swipe up TikTok ya, selama setengah jam baterainya hanya turun 2% saja. Ini sih irit ya. Genshin Impact yang tadi, baterai cuma turun 8% dalam setengah jam di setting lowest 60 fps. Mantep bener kalau udah urusan baterai nih. Lalu kita lihat untuk charging. Sampai 50% dia hanya butuh waktu 18 menit. Dan untuk sampai 100% dia butuh waktu 43 menit. Ini kenceng sesuai dengan janjinya Vivo. Jadi ini kan berguna sekali kalau baterainya udah tinggal sedikit atau udah tiris gitu ya. Tapi waktunya itu nggak banyak untuk ngecharge sampai ke aktivitas berikutnya. Nah, charging singkat aja udah bisa ngisi ulang banyak nih. Kemudian lanjut untuk Netflix Widevine L1. Jadi dia sudah mendukung streaming sampai Full HD. HDR tentu aja belum ada ya di smartphone ini. Lalu untuk YouTube, streamingnya bisa sampai 1080p 60 fps tanpa HDR. Untuk haptic feedback, getarannya terasa kurang kuat sih sedikit ya. Bahkan kami coba tingkatkan durasinya, getarannya masih terasa agak kurang asik aja. Kalau soal akurasi ini juga bukan yang terbilang sangat akurat, tapi setidaknya ini bukan yang berantakan. Jadi bukan yang kita bilang matiin aja. Enggak. Masih bisa dipakai dengan sedikit penyesuaian. Lanjut untuk Wi-Fi sharing, ini bisa ya, dia bisa melalui menu hotspot yang standar. Kalau kita menghubungkan smartphone ke Wi-Fi saat hotspotnya aktif, otomatis dia akan jadi Wi-Fi sharing. Mudah sekali ternyata ya menghidupkannya. Nah, untuk harga, smartphone dipasarkan dalam dua varian. Untuk yang 128GB harganya di 3.899.000, sementara untuk yang 256GB harga di 4.199.000. Keduanya dilengkapi dengan RAM 8GB plus ada 8GB extended RAM juga. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perekaman videonya ini cuma nyampe 1080p 30 fps aja. Dan fitur kamera juga nggak yang luar biasa banyak-banyak amat ya. Lalu kamera selfie ini 8 megapiksel. Rasanya kok agak ketinggalan ya dibandingkan smartphone lain di kelas harga yang satu ini. Performanya ya, ini juga nggak yang luar biasa hebat dibandingkan smartphone lain di kelas harganya. Seenggaknya kalau dari sisi benchmarknya. Lalu untuk dukungan gaming di atas 60 fps juga terasa masih agak kurang di sini dan dia udah nggak punya audio jack. Lalu untuk set fitur yang ditawarkan terbilang ya kurang menarik kalau dibandingkan Vivo V29e yang dipasarkan di kelas harga yang serupa. Dari sisi kelebihannya, ini kelebihan banget, daya tahan baterainya keren banget. Kemudian dia punya wide angle kamera, jadi seenggaknya bukan cuma single kamera plus bonus doang. Layarnya AMOLED 120Hz menawarkan kualitas tampilan yang keren, khas AMOLED banget di sini. Lalu
itu 80 watt flash charge. Walaupun bukan yang super kencang banget, tapi tetap aja chargingnya ini udah kenceng ya. Lumayan jauh di bawah 1 jam. Kemudian performa gaming walaupun belum sekencang beberapa smartphone di kelas harganya, tapi untuk Genshin Impact pun masih bisa dimainkan ya. Cukup nyaman di sini. Lalu desain, ini jelas desain kulit fiber premiumnya terasa berkelas dengan bodi yang relatif tipis ini. Ini pertama kalinya bahan serupa kulit ini digunakan di smartphone Vivo yang resmi di Indonesia. Kemudian dia punya IP54, dust resistant dan splash resistant. Hujan doang mah nggak takut di sini. Kemudian ada dukungan untuk 5G, ada NFC multifunction juga khas Vivo banget. Ada 4 tahun proteksi baterai. Kalau kemampuan baterainya turun sampai di bawah 80% dalam 4 tahun, ada gratis penggantian baterai dari Vivo. Penting banget yang satu ini. Lalu paket penjualan masih lengkap. Dan di sini sudah ada janji untuk update OS serta jaminan untuk 3 tahun security update. Oke, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah smartphone ini sudah sesuai dengan kebutuhan kalian? Apakah spesifikasi cukup mantap? Apakah harganya pas? Oke, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.